Orang mancung ketemu orang mancung, dia bilang hello cung. Orang pesek ketemu orang pesek, dia bilang hello sek. Orang kribo ketemu orang kribo, dia bilang hello bo. Ada orang mancung ketemu orang pesek, terus ada si gendut. Mereka bingung mau ngomong apa. Akhirnya mereka bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Masyaallah kan wa man lam sya'lam yakun, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa nusallim ala khairil anam habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad alladzi qad arsyadana minadz zulumati ilan nur. I'lamu fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama serta menjadi kalimat yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita nikmat yang kecil maupun yang besar. Contoh nikmat yang kecil yang kita merasa tidak digunakan bagi kita, padahal itu sangat berguna sekali. Contohnya nikmat bulu. Adanya bulu rambut untuk kesempurnaan di antara kalian. Turun lagi ke bawah, ada alis mata untuk menyempurnakan wajah kalian yang tampan-tampan dan cantik-cantik ini. Turun lagi ke bawah, ada bulu hidung untuk menyaring kotoran, debu yang masuk ketika kita bernapas. Turun lagi ke bawah, ada kumis yang membuat para lelaki yang menonjolkan kejantanan para lelaki. Turun lagi ke bawah, ada janggut yang kalau kita makan nasinya tidak jatuh ke lantai. Turun lagi ke bawah, diberikan bulu dada kepada seorang laki-laki, menunjukkan kejentelan seorang laki-laki. Turun lagi ke bawah, ada bulu jempol yang kalau dicabut sakitnya sampai ke ujung kepala. Yang kedua, tidak lupa pula kita bersalawat. Kita curahkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang ini. Yang terhormat kakak-kakak KKN dari Stit Internasional Muhammadiyah Batam selaku pengadakan lomba, dan yang saya hargai, saya cintai teman-teman saya sekalian, maupun yang akhwat maupun yang ikhwan. Berdirinya saya di sini bukan karena saya lebih tahu daripada kalian, tapi saya ingin memberikan nasihat sedikit, ingin memberikan peringatan untuk kita semua, ingin memberikan pidato dengan judul kehidupan dunia hanyalah kesenangan belaka.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kamasali ghaisin a'jabal kuffara nabatuh summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia itu tidak lain dan tidak bukan adalah la'ibun walahu wazina, permainan, sesuatu yang melalaikan dan perhiasan. Wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad, saling berbangga di antara kalian dan saling memperbanyak harta dan anak-anak yang tidak akan dibawa mati. Kamasali ghaisin, perumpamaan seperti hujan, a'jabal kuffara nabatuh, yang tanaman-tanamannya, yang tumbuhan-tumbuhannya menyenangkan, menggembirakan para penanamnya. Summa yahiju, kemudian tanaman itu menjadi kering. Fatarahu musfarran, dan kau melihatnya menjadi warna kuning. Summa yakunu hutama, kemudian menjadi hancur. Ayat yang saya bacakan tadi mengandung makna perumpamaan, sama halnya dengan orang-orang kafir. Dunia ini bagi mereka menyenangkan, menggembirakan, sehingga mereka sangat berambisi sekali dengan dunia. Betul begitu? Karena di dalam sabda firman ini selaras dengan sabda Rasulullah SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu surganya, dunia itu penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Maka dari itu, mengapa orang kafir sangat berambisi sekali dengan dunia? Karena bagi mereka itu adalah surga, sedangkan bagi kita adalah penjara yang di dalamnya hanyalah semua itu fana, tidak akan bertahan, tidak akan kekal, akan lenyap semuanya. Wa fil akhirati adzabun syadid, dan di akhiratlah azab yang sangat dahsyat. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan, dan ampunan dari Allah dan keridhoannya. Maka dari itu Allah menganjurkan kita untuk berbuat baik, bersegera untuk berbuat kebaikan, karena kebaikan dan keburukan itu dekat, seperti perumpamaan sendal dengan talinya, sendal jepit. Maka dari itu Allah menganjurkan kita untuk berbuat baik dan meninggalkan segala larangannya. Itulah yang disebut dengan takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Itulah yang akan kita siapkan untuk di akhirat kelak. Kita ini orang beriman, orang Islam. Tapi mengapa kita terlalu berambisi dengan dunia? Saya berpesan sebagai penuntut ilmu, janganlah kita terlalu berambisi dengan dunia. Jangan kita terlalu menggiurkan karena dunia itu fana. Dunia ini pasti akan lenyap. Apa yang kekal? Yang kekal adalah bakalan di negeri akhirat. Itu yang akan kekal. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Ayat selanjutnya, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Maka berlomba-lombalah kalian kepada ampunan Tuhan kalian, wa maghfiratin mir rabbikum, wa jannatin, dan surga, arduha, luasnya,
ka'ardis sama'i wal ard, seperti luas langit dan bumi. Ampunan dan surga itu disediakan untuk siapa? Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih. Disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang Ia berikan kepada siapa yang Ia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Teman-temanku yang cantik, yang yang bulu matanya lentik, teman-temanku yang tampan, yang hidungnya mancung, serta abang-abang yang tampan, berdirinya saya di sini. Ketahuilah, siapa yang mengenal dunia, dia akan takut kepada Allah. Dan takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Apa bedanya? Apa bedanya takut kepada Allah dengan takut kepada makhluk? Siapa yang takut kepada makhluk, dia akan menjauh, berlari, dan bersembunyi darinya. Tetapi takut kepada Allah, dia akan semakin mendekat, merapat, dan meminta ampun kepadanya. Ingatlah, dunia sementara, akhirat selamanya. Celupkan ujung jarimu ke dalam samudra yang luas. Angkat ujung jarimu, air yang berada di ujung jarimu, itulah dunia. Sangat kecil. Tidak ada apa-apanya dengan akhirat. Semua yang ada di dunia ini ada di akhirat. Apa yang diharamkan boleh, contohnya khamar, boleh di surga. Ada hadisnya, tapi saya lupa. Saya juga memperingatkan, tadi di ayat itu ada summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama. Sama halnya dengan manusia yang awalnya terlihat muda, segar, padat, berisi, kemudian secara berangsur-angsur dia akan menjadi tua, kekuatannya menghilang, pemikirannya pikun, kekuatannya melemah, sehingga tidak dapat bekerja, tidak dapat mengerjakan sesuatu hal yang bahkan remeh. Karena Allah SWT berfirman, wallahu alladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala lakum min ba'di dha'fin quwwatan summa ja'ala lakum min ba'di quwwatan min ba'di quwwatin dha'fan syaibatan wallahu yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah yang menciptakan kalian dalam keadaan lemah pertama kali. Lemah dari bayi, lemah, tidak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa berjalan, merangkak, belum punya kekuatan. Summa ja'ala lakum min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian Allah menjadikan setelah lemah itu kuat. Remaja, tumbuh dewasa, tumbuh lagi menjadi dewasa, bisa bekerja, bisa menuntut ilmu, bisa mencari nafkah. Setelah itu summa ja'alakum min ba'di quwwatin dha'fan syaibatan. Setelah menjadi kuat itu Allah menjadikan kita menjadi lemah lagi. Orang tua, pikun, renta, beruban. Wallahu yakhluqu ma yasha. Dan Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dan Dialah Maha Kuasa lagi Maha mengetahui. Quran surah Ar-Rum ayat 54. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya dunia itu tidak ada apa-apanya. Apa yang mau kita banggakan di dunia ini? Apa yang mau kita banggakan di dunia ini? Wahai para penuntut ilmu, wahai para thalabul ilmi, tidak ada yang kita banggakan di dunia ini. Jangan kalian berbangga-bangga seperti orang kafir. Jangan berambisi seperti orang kafir. Kenapa? Jangan kalian mengumpulkan harta untuk dibawa mati. Mengapa? Mengapa para teman-temanku sekalian? Mengapa? Karena kain kafan nggak ada kantongnya. Kain kafan tidak ada koceknya. Ingat, dunia sementara, akhirat selamanya.
Baiklah, mungkin ini saja dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Pengen pisang, beli di pasar, habis beli langsung dimakan. Maaf, abang masih belajar. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Membawa peminang ke penghulu, hadiah sebuah roti. Maaf kalau saya malu-malu, karena di depan ada pujaan hati. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.